Hi everyone, welcome to my program in Eldo Class. Selamat datang di program Talk. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu mahasiswa dari Universitas Jambi. Dan pastinya kita akan ngobrolin tentang pengalaman ataupun tentang keseharian selama kuliah. Dia juga masih mahasiswa baru atau semester pertama, sehingga akan berbagi pengalaman buat teman-teman yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan inilah dia, Muhammad Jumadil Awal. Hai Awal. Halo. Oke, gimana kabarnya Awal? Alhamdulillah baik bang. Oke, alhamdulillah baik. Nah, Awal, apa nih aktivitas sehari-hari saat ini? Sekarang sih karena masih libur ya. Iya. Jadi sembari menunggu masuk, bantu untuk bayar UKT. Iya, oke, bantu orang tua ya. Iya, bantu orang tua. Jadi buat teman-teman ini pesannya positif banget. Jadi teman-teman kalau misalnya libur kuliah bisa banget pulang kampung dulu sebentar, Iya, betul. kemudian bantu orang tua. Nah, kalau boleh tahu Awal ambil kuliahnya ambil jurusan apa? Ambil jurusan di Prodi Ilmu Pemerintahan, Ilmu pemerintahan. Iya. Fakultasnya? Fakultas Hukum. Ya, Fakultas Hukum. Jadi teman-teman yang mau lanjut ke Fakultas Hukum bisa banget kepoin Instagramnya Awal ya untuk nanya-nanya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan agak berbeda program talksnya karena kita akan menggunakan kartu atau card, dan kartu ini akan berisi beberapa pertanyaan. Jadi kita akan bahas topik-topik menarik yang ada di kampus, dan tentunya bahasan kita tidak terlalu berat ya Awal. Dan kita mulai dari yang ringan-ringan dulu ya. Oke. Untuk topik-topik hari ini. Yang pertama kita acak dulu supaya menarik ya. Liburnya berapa lama? Kurang lebih 1 bulanan. 1 bulan Iya. ya? Oh, udah lama banget ya, lumayan Iya, ya. iya. Udah berapa lama di sini? Udah balik? Mungkin ada 2-3 minggu. 2-3 minggu ya. Berarti ntar lagi udah masuk lagi ya, Iya, aktif betul. lagi. Ntar. Oke, kita akan ambil kartu pertama dari kartu pertanyaan. Jadi ini yang jawab bukan hanya Awal, aku juga bisa. Iya, betul. Oke, yang pertama. Oke, pertanyaan pertama ini lumayan menarik ya buat teman-teman. Mungkin ada yang banyak nanya, Kak, kalau misalnya di kampus itu kan sibuk banget ya. Iya, betul. Ada yang organisasi, ada yang kuliah, kemudian ada juga yang bekerja seperti itu. Nah, menurut Awal, bagaimana manajemen waktu versinya Awal? Kalau versi aku ya. Kalau manajemen waktu antara kuliah, saya juga anak organisasi nih bang. Iya. Nah jadi untuk manajemen waktu antara kuliah, pokoknya tugas kuliah sama manajemen untuk kerja juga kan, kemarin sempat kerja juga di Jambi, sama organisasi. Pertama nomor 1 kan kuliah, karena apapun itu kita kan disekolahkan oleh orang tua untuk berpendidikan. Jadi utamakanlah kuliah dulu. Kalau misalnya ada waktu senggang untuk berorganisasi, itu boleh dilakukan. Terus tuh kemarin saya sempat kerja, itu manajemen waktunya lebih sulit lagi bang. Iya. Soalnya kan dituntut untuk pergi kerja itu on time gitu. Terus sedangkan waktu untuk bermain, ngumpul bareng teman, terus untuk mengerjakan tugas juga sulit. Oke. Jadi gimana tuh balance-nya? Kalau balance-nya sih kemarin karena dapat nasihat juga kan dari adalah paman di Jambi. Iya. Dia kan sudah lulusan juga. Jadi dia bilang lepaslah pekerjaanmu dulu, fokuskanlah kuliah dulu katanya. Oke. Gitu. Jadi teman-teman tadi ada positif poinnya adalah yang menjadi kewajiban kita sebagai mahasiswa adalah kuliah. Iya. Ya. Kemudian kalau misalnya kita berorganisasi itu adalah nilai plus, dan tentunya untuk mencukupi perekonomian ataupun mencukupi uang jajan, kita bisa bekerja apabila memang waktunya ada seperti betul. itu. Kalau misalnya kita mampu memanajemen waktu dengan baik antara bekerja, kuliah dengan organisasi, mungkin kita akan berhasil atau balance. Iya. Tapi kalau tidak berhasil ataupun tidak bisa membagi dengan baik, pada akhirnya akan ada salah satunya yang dikorbankan. Nah, kalau misalnya Awal tadi mungkin di semester pertama masih dalam tahap belajar. Oke, boleh fokus dulu di perkuliahan, kemudian melihat bagaimana suasana perbedaan antara belajar di sekolah sama di kampus ya. Betul. Oke. Nah, aku sendiri juga pernah ngalami yang namanya bekerja, kemudian harus
berorganisasi, kemudian ada kuliah. Dan kebetulan waktu itu kuliahnya pakai beasiswa, jadinya dituntut untuk IPK-nya harus di atas standar, seperti itu. Jadi aku biasanya punya buku catatan mana yang harus aku dulukan, mana yang jadi prioritas. Tapi memang aku utamain prioritas ya. Kalau misalnya kuliahnya itu yang paling utama. Apapun kondisinya, yang paling utama adalah kuliah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, nah, kalau kita di kampus biasanya ada tipe-tipe mahasiswa yang suka belajar sendirian, ya. Nah, sendirian, ada juga yang hobinya bareng-bareng temen. Nah, kira-kira awal nih hobi yang mana nih? Apakah hobi yang sendirian, malam-malam belajar sendiri, ataupun di perpustakaan sendiri, atau barengan sama temennya? Kalau itu ya kan masih semester 1 ya Bang. Kalau belum tahu mengenal kampus gitu. Jadi masih apa tuh, jiwa-jiwa SMA-nya tuh masih ada gitu kan. Terus masih suka-suka ngumpul gitu kan. Kadang ada waktunya kita pingin sendiri nih ngerjakannya, karena kalau kawan ada teman tuh bukannya tugas ada selesai ibaratnya kan. Tapi malah apa ya? Ada godaan lain ibaratnya kayak ngajak ngobrol gitu kan. Tapi di satu sisi saya juga lebih suka ngumpul gitu. Jadi kan saya kan kontrak di Jambi kan. Di kontrakan itu kan banyak, apalagi masih ada sesama lah. Sesama semester 1. Terus tuh di situ kami ngerjakan bareng sih, walaupun kamar pisah, tapi enggak tahu kenapa enak banget gitu. Kalau bareng teman. Oke. Nah, jadi memang kita tuh ada masanya memang untuk belajar sendirian. Memang betul. Kalau kita butuh fokus, tapi kadang kita juga butuh teman ya. Meskipun kadang kalau bareng teman ujung-ujungnya ngegosip atau apa, tapi enggak juga sih. Kadang aku sendiri ngerasain kalau misalnya belajar sendiri tuh sering ketiduran. Tapi kalau misalnya ada temennya, biasanya ada yang ngingetin, Dok, besok terakhir deadline gitu. Oke, itu versinya awal, dan aku mungkin hampir sama ya, tergantung dari kondisinya. Kalau memang kita butuh fokus, itu benar-benar kita memang harus belajar sendiri. Tapi kalau memang kita butuh bantuan teman, ataupun kita butuh relaksasi, memang kita harus cari teman untuk belajar bareng. Dan pastinya kadang ada beberapa materi yang kita nggak tahu, dan itu harus kita pelajari bareng-bareng. Kadang nih temen ada yang paham, kita nggak paham, akhirnya kita saling belajar. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya ini adalah pertanyaan yang cukup simple ya. Kalau di kampus itu kan pasti kita punya tempat-tempat favorit ya. Nah, menurut awal selama ini semester pertama ya, gimana nih tempat favoritnya di kampus itu kira-kira yang seperti apa? Ini agak random sih ya, Bang. Soalnya apa ya? Tempat favorit tuh untuk nenangi hati, misalnya beban pikiran. Pasti kami, tentunya saya dengan teman-teman ke gedung tua. Gedung tua. Yang bagian depan ya? Iya, bagian depan. Yang belum jadi itu. Nah, di situ kami di atas. Dari situ habis misalnya selesai kuliah, kami ibaratnya ke situ. Bareng teman sampai sore, bahkan sampai malam. Dan juga kalau aku sendiri yang menjadi favorit adalah, dulu aku suka banget cari tempat atau gedung yang wifi-nya free. Karena internet di zaman dulu itu mahal banget, jadi aku sering banget ke tempat-tempat yang atau gedung-gedung yang menyediakan wifi dengan free kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu tempat favorit biasanya aku kunjungin. Biarpun sampai jam 10 malam stay di situ ngerjain tugas, yang penting dapat wifi. Oke, pertanyaan berikutnya. Seringkali ketika kita kuliah, up and down itu pasti sering banget ya. Kadang kita mengalami yang namanya masa dimana sebuah realita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya. Awal pernah nggak sih ngalami yang namanya down ketika kuliah ataupun sekolah ataupun dimanapun berada yang menyebabkan awal down, kemudian gimana caranya untuk up kembali? Pernah. Sebenarnya gimana ya? Kok bisa dibilang down tapi nggak down gitu loh. Dia tuh waktu itu dengar kabar. Pertama bukan ya dengar kabar lah. Orang tua di rumah sakit. Pertama orang tua di rumah sakit kan. Terus saya kan nggak tahu apa-apa di rumah, orang rumah juga nggak mau ngasih tahu. Saya dapat kabar dari teman. Bukan, adik. Adik saya. Terus dia bilang, "Bang, ini ibu sakit," katanya. Katanya, "Lo kok nggak bilang sudah berapa hari?"
sudah beberapa hari lah kan. Itu yang buat saya down itu waktu besoknya pas kemarinnya pas saya belum tahu nih kabar. Saya sempat nelpon bilangnya tidak apa-apa kan. Saya mau minta uang gitu. Uang saku sudah habis kan. Mahasiswa biasalah kan kalau kan telepon, minta uang. Ibu saya tidak bilang kalau dia sakit. Tapi saya taunya dari adik saya. Nah, di situ saya down. Terus tuh untungnya tugas-tugas di saya tuh belum ada kan. Jadi besoknya langsung pulang ngelihat dan alhamdulillahnya sampai rumah sudah membaik gitu. Itu sempat sih kepikiran tuh sampai nangis bahkan di kamar. Oke, nah iya sih sering banget sih kalau misalnya kita ya namanya kita di rantau ya. Kalau misalnya ada kejadian ataupun apalagi yang berkaitan sama orang tua itu kita ingat banget bagaimana kondisinya. Aku sendiri pernah sih ngalami yang namanya down pada saat sebenarnya bukan kuliah sih, pada saat apply beasiswa. Itu bikin downnya adalah ada 4 step yang harus aku lewati dan step terakhir aku sempat tertidur karena kelamaan nunggu. Kemudian dari Jambi ke Jakarta itu lumayan jauh, akhirnya terakhir naik kayak gitu, dan itu sudah kayak aduh sudah nggak kayak ngerasa bahwa nggak maksimal pada saat menjawab pertanyaan dari interview segala macamnya. Itu jadi kayak aduh ini kira-kira bakalan berhasil atau enggak, gitu yang membuat aku down. Dan akhirnya kayak balik ke Jambi ngerasa bahwa oh kayaknya nggak berhasil nih, sudah kayak udah pesimis kayak gitu. Ternyata pas pengumuman berhasil. Nah itu ada beberapa yang bisa kita ambil dari pelajaran itu. Kita ada beberapa hal yang mungkin kita tidak bisa kendalikan, tapi kita bisalah optimis dengan apa yang udah kita lakukan. Sebenarnya lebih ke berserah kayak gitu. Nah, jangan sampai kita merasa down, akhirnya kita tidak semangat dan mengalami hal-hal yang berpikir aneh-aneh seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini kan sudah semester 1 ya. Mungkin di semester 2 kira-kira plannya apa nih buat awal? Apakah ada plan yang sudah disiapkan untuk di semester 2 ini? Ada sih, Bang. Insya Allah ingin tes, kan itu ada namanya program Kampus Merdeka. Nah itu ingin ikut itu sih. Oke. Jadi itu program dari Kemendikbud itu ya? Iya. Oke. Pengen apa tuh ibaratnya belajar di luar lah. Ngetes belajar di luar. Oke. Nah mungkin bisa mencari pengalaman yang berbeda untuk belajar di tempat lain ya. Oke. Ini programnya bagus banget nih. Buat teman-teman mungkin bisa bikin plan sama kayak awal, karena aku sendiri tidak pernah merasakan karena dulu nggak ada program ini. Oke, pertanyaan berikutnya. Menurut awal, momen spesial ketika kuliah maupun sekolah ya mungkin nggak bisa dilupakan. Kuliah ataupun sekolah gitu? Iya, boleh. Apa ya? Perpisahan. Oh, perpisahan. Kenapa nih? Ada apa sih di perpisahannya awal kok sampai nggak bisa dilupain momennya? Gimana ya? Sebenarnya bukan hasilnya tuh, Bang, tapi prosesnya untuk mengadakan acara itu. Oke. Soalnya kan kami kan ibaratnya kalau dibilang di SMA kita itu pejabat sekolah ibaratnya. Nah, jadi kami itu ada 3 orang kan teman. Nah, jadi inilah ibaratnya penegak Indonesia, perangkul lah, perangkul teman-teman. Kan di SMA itu kan ada IPA dan IPA. Jadi prosesnya itu, Bang. Jadi dari pertama awalnya itu tuh hampir bisa dibilang 50-50 antara jadi sama tidak jadi gitu acara itu. Terus tuh kami bertiga tekadkan, yuk kita rangkul teman-teman bagaimana biar acara kita ini bisa terwujud gitu. Dan alhamdulillahnya kemarin sukses acara, alhamdulillah. Ya. Jadi teman-teman, awal ini salah satu siswa yang cukup aktif ya di sekolah. Jadi beliau adalah pelopor juga di sekolah untuk menyatukan beberapa persepsi sehingga antara satu dengan yang lain bisa menyatu dan bersinergi ya untuk mewujudkan sebuah kegiatan yang tentunya sangat bisa dikenang selama studi di SMA. Dan ini adalah salah satu momen momen yang spesial. Mungkin nanti pada saat kuliah juga akan menciptakan momen yang luar biasa lagi, karena setiap orang tuh punya momen yang beda-beda kayak gitu. Kayak aku sendiri punya momen yang memang menurut aku menarik ya, dan aku kenang sampai sekarang, dimana di semester
2 atau semester 3 untuk pertama kalinya first time bisa ke Jakarta dengan menggunakan pesawat, dan itu tuh pertama kali banget kayak gitu. Bahkan itu nggak diduga-duga kayak gitu, mengikuti sebuah lomba, akhirnya keterima dan bisa berangkat dengan gratis. Nah, itu adalah salah satu momen yang menurut aku luar biasa selama kuliah kayak gitu. Berikutnya ke pertanyaan, tipe mahasiswa. Nah, kalau kita ditanya tipe mahasiswa, biasanya ada nih mahasiswa yang benar-benar studi oriented ataupun dia hanya kuliah saja, datang ke kampus balik, ke kampus balik, nah itu. Atau juga ada yang mahasiswa yang fokusnya di organisasi aja. Ada juga yang mahasiswa yang fokusnya di organisasi, prestasi, dan kuliah kayak gitu. Nah, menurut awal nih masuk yang bagian mana nih? Gimana ya? Bisa dibilang masuknya ke mahasiswa organisasi. Kampus organisasi gitu. Organisasi. Soalnya apa? Kan diajari tuh sama senior lah ibaratnya kan. Senior tuh bilang ada trisakti mahasiswa. Pertama akademisi, yang kedua organisasi, dan ketiga manajemen waktu. Katanya. Nah, jadi katanya kuliah itu nomor 1, tapi organisasi tidak bisa diduakan. Oleh karena itu, kan saya juga dari SMA, SMP, dan SD anaknya organisasi. Jadi saya pikir, masa mengubah ibaratnya habitnya ya. Habit saya gitu. Yang dulunya sudah saya bangun, masa di sini saya ubah gitu. Iya, benar. Jadi memang sama sih, aku juga merasa bahwa organisasi itu penting. Karena kalau kita kuliah, ya sebatas kuliah, ya kuliah kan biasanya cuman pagi ya atau sore, atau nggak selamanya setiap hari kuliah. Tapi kalau misalnya kita memiliki aktivitas di luar seperti organisasi, tidak hanya melatih untuk kita public speaking, manajemen waktu, kita juga memiliki banyak pengalaman yang mungkin tidak ditemukan di kelas. Ya, salah satunya adalah kita memiliki banyak relasi, banyak teman. Nah, itu adalah sangat penting untuk kita semua. Ya, berikutnya pertanyaan terakhir. Jadi buat teman-teman, ini adalah pertanyaan terakhir. Yang membuat kangen sama kampus, menurut awal tuh apa sih yang bikin sesuatu yang bikin kangen? Pengen balik ke kampus deh kayak gitu. Tapi suasana di kampus itu kayak misalnya keluar kelas, habis mata kuliah, kita keluar kelas, kita ngumpul gitu suatu tempat, kayak ngobroli apa gitu random. Nah, itu suasana yang kayak gitu sih yang buat kangen tuh. Jadi yang sebenarnya lebih kepada kebersamaan ya. Iya, kebersamaannya. Ya, sama sih. Aku juga ngerasain bahwa kampus itu tidak hanya tempat belajar. Tempat belajar yang artinya kita belajar di kelas aja. Tapi kayak misalnya kita manajemen waktu, kita rapat, kita buat kegiatan. Juga kadang ada momen di mana kita bareng-bareng sama temen, masak bareng, makan bareng, kemudian ada ngerujak ya. Iya, itu benar-benar momen yang sungguh luar biasa, dan itu jarang banget kita ketemukan di tempat lain. Artinya momen itu nggak akan terlupakan kayak gitu. Itu yang bikin kangen. Makanya kalau misalnya pas balik, itu pasti kita kangen kampus. Iya, betul. Walaupun misalnya sudah 2 hari balik ke kampung, kayaknya rasa pengen balik lagi ke sana cepat-cepat. Terus kalau kita di kampus biasanya kangen kampung kayak gitu. Sering banget seperti itu ya. Jadi kalau kita rindu kita di kosan, itu rindunya rindu rumah. Tapi kalau kita di rumah, rindunya rindu kampus. Nah, itu yang sering terjadi pada mahasiswa sekarang ataupun mahasiswa dulu. Tapi memang sih ya namanya rutinitas. Kalau gitu kita mudah bingung kadang misalnya mau beraktivitas apa, tapi sebenarnya ada banyak aktivitas positif yang bisa kita lakukan. Sampai di sini dulu ya obrolan kita tentang kehidupan kampus, dan terima kasih buat Awal yang sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng, dan ini bisa menjadi referensi buat teman-teman sekalian pada saat ke kampus kita mau ngapain sih, kira-kira apa yang mau dilakukan, itu adalah salah satu referensi. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya referensi buat narasumber buat live bareng kita, tolong boleh tulis di kolom komentar. Kemudian buat teman-teman yang ingin berkolaborasi juga bisa hubungi Eldo Class. Dan buat sponsor yang mau join juga bisa gabung ke Eldo Class dan kolaborasi bersama kami. Sampai di sini dulu live Instagram dan juga talks yang direkam secara langsung secara offline. Dan sampai bertemu, siaran ini akan disampaikan atau ditayangkan juga di YouTube Eldo Class. And see you.